Halo sahabatku semua. Halo Libra. Jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah Libra, tema kita hari ini adalah tentang memilih bertahan atau move on. Ingat ya teman-teman, karena ini adalah energi semua orang, jadi bisa cocok bisa tidak atau terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, ambil positifnya aja, buang negatifnya. Libra, di sini ada perasaan yang terluka, ada kekecewaan terhadap seseorang ya yang sedang kamu rasakan. Tapi aku lihat kayaknya itu kamu berusaha untuk bangkit dari perasaan luka tersebut. Memang ada situasi yang menyakitkan atau situasi yang tidak mengenakan dalam hubungan kalian ya. Ada beban yang sedang kamu pikirkan. Bebannya adalah mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang bisa dikatakan kurang bertanggung jawab atau kurang loyal. Tidak setia lah katakan ya, seperti itu. Mungkin buat dia gampang jatuh cinta di luar sana dengan orang lain. Itu membuat kamu merasa terbebani dalam situasi ini, dalam hubungan ini. Sehingga mungkin beberapa di antara kalian ada yang jadinya kayak stuck ya. Pengen move on tapi kayak masih mengharapkan dia datang, ingin bertahan tapi dianya nggak ada kejelasan. Di sini ada seseorang yang memang dominan dalam hubungan ini. Aku lihat dia lebih banyak yang mengatur, dia lebih banyak yang memegang kendali dalam hubungan kalian. Sehingga membuat kalian itu merasa terkurung, merasa terikat ya. Merasa memang tidak bisa kemana-mana selain sesuai dengan perkataannya. Jadi kayak selalu ada beda argumen juga di sini. Hal-hal kecil pun bisa jadi sebuah keributan kalian di sini. Ya. Di sini seseorang yang memang penuh kasih sayang, tapi saking penuh kasih sayangnya dia bisa membagi kasih sayangnya di mana-mana. Dia merasa punya kedudukan, dia merasa dia dihargai, dia merasa dia bisa melakukan apapun sehingga dia nggak perlu mikir-mikir lagi. Nggak perlu minta izin lagi atau dia nggak perlu merasa bersalah. Kalau memang dalam situasi bisa jatuh cinta lagi dengan siapapun yang dia mau gitu. Di sini keinginan kamu adalah, ini terlihat banget ya, beberapa di antara kalian memang sedang jeda atau break up, atau memang ada yang sudah bubar sama sekali. Ada yang waktunya sudah lama di sini, tapi masih terkurung sama cintanya dia, terkurung dalam situasi belum bisa move on. Ya nggak tahu alasannya apa. Kenapa kalian tidak mau move on? Keinginan kalian adalah memang ya ini tadi. Ada beberapa yang tidak bisa lepas dari koneksi ini ya, karena pesonanya atau gairahnya di sini masih melekat dalam ingatan. Ada yang tidak bisa kamu lupakan dalam diri dia. Beberapa di antara kalian memang di sini yang memang bisa dikatakan hubungannya lebih ke arah dimanfaatin ya. Manfaatin banyak, bisa tentang finansial, keuangan, material thing, atau katakanlah memang dia memanfaatkan kamu hanya untuk kebutuhan semata. Ya, seperti itu. Kemudian di sini entah untuk kamu atau dia memang menarik diri di sini, menarik diri dari hubungan ini.
Ya, terlihat makanya banyak yang sudah pisah di sini. Tapi masih terjebak di dalam situasinya. Kayak kamu itu nggak bisa lari, ya. Kayak kamu tuh seolah-olah nggak bakal ketemu rumah lain, nggak ketemu hati yang lain. Kamu cuman merasa cuman satu aja, ya itu dia. Itu yang membuat kamu terluka di sini. Ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih, walaupun ada yang menawarkan perasaannya kepada kamu. Sepertinya kamu belum mau nih terang-terangan atau memang belum ada niat untuk move on. Belum ada niat untuk mencari orang baru lagi. Ada sedikit dalam diri kamu tentang sebuah penantian, kayak kamu itu masih punya harapan bahwa suatu saat itu dia pasti kembali, suatu saat itu dia pasti akan berubah gitu. Aku nggak apa-apa kok nunggu dia di sini. Dengan situasi aku gitu ya, walaupun terkurung, walaupun kecewa, sedih, feeling lonely, apalagi beberapa ada yang LDR juga di sini. Beberapa di antara kalian memang mungkin ada yang sudah dalam kondisi berumah tangga atau berpasangan. Tapi kalau ini tentang sebuah kisah kalian yang belum berpasangan, ya, pernah sempat ada perencanaan sampai ke arah pernikahan, bahkan pertunangan. Tapi yang aku lihat sepertinya memang hubungan itu tidak jadi, batal, dan kamu di ghosting. Beberapa di antara kalian masih menunggu dia di sini. Kadang-kadang melakukan doa dan pengharapan tentang suatu perubahan yang akan terjadi dalam diri dia. Harapan kalian seperti itu. Ada penantian, tapi juga ada pertimbangan-pertimbangan dalam artian kamu memikirkan situasi move on atau bertahan. Ada beberapa yang terkait dengan trust issue. Mungkin ada pengaruh atau efek dari lingkungan dia atau keluarganya atau teman-temannya. Ya, itu yang membuat dia akhirnya mungkin jadi pikirannya tidak bisa fokus sama kamu. Ya, kemudian di sini tentang keinginan kamu untuk memulai awal mula baru atau ada yang ingin kamu manifestasikan dalam hidup kamu, tapi masalahnya kamu stuck di sini, terdiam. Jadi baru dalam proses perencanaan, eksekusinya belum. Ya. Nah, jadi kalau kamu bertahan di sini, jadi sekalipun kamu bertahan ya, dia nggak akan datang. Dia tetap membalikan badannya dari kamu. Dan yang terjadi adalah ketika kamu bertahan, kamu akan tetap feeling lonely. Menunggu dia dengan setia, tapi perasaannya hampa. Perasaannya kosong. Kesedihan aja yang akan kamu dapatkan. Kekecewaan yang akan kamu rasakan. Karena di sini memang dia sudah pergi. Jadi kalaupun kamu berharap dia kembali, butuh doa khusus, butuh kesabaran khusus, butuh perjuangan ya, sudah jauh kalau aku lihat. Kalau kamu bertahan, berapa kali pun kamu berusaha untuk memperbaiki hubungannya sama dia, nggak akan bisa matching, ya, nggak akan bisa klik. Karena dianya masih jauh banget, masih menikmati petualangannya, masih menikmati gaya hidup yang dia inginkan, versinya dia. Dan di sini kalau kamu masih bertahan, yang terjadi adalah hubungan yang toksik. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah memiliki anak di sini ya, ada yang sudah berkeluarga, ada yang berhubungan dengan single parent, atau berhubungan dengan seseorang yang memang udah jelas-jelas kalau punya pasangannya, karena memang energi cepatnya kuat sekali di sini. Ya, akan terjadi hubungan toksik terus. Kamu nggak akan pernah tahu takdir hidupnya seperti apa, karena masih ke belakang. Jadi serba tanda tanya kalau kamu bertahan. Yang ada kamu akan kecewa, akan sakit, akan gitu-gitu aja terus. Tapi kalau kamu nyaman ya nggak apa-apa. Kemudian kalau kamu move on, ya, kamu mampu mencabut luka-luka yang ada di dalam diri kamu mampu bangkit lagi. Kamu memang berhasil move on dan mungkin saja kamu akan bertemu dengan orang baru. Aku lihat malah lebih bagus move on di sini ya, karena ketika kamu move on, yang terjadi adalah ada awal mula baru, ada new beginning, dan ini membuat kamu itu melangkah lebih ringan, bahagia. Kamu mampu meninggalkan situasi kelam tadi. Jadi terjadi awal mula baru karena di sini akan ada yang menawarkan perasaannya ke kamu. Terus ketika kamu mampu keluar dari situasi ini, katakanlah kamu mampu move on, berarti kan energi negatif dalam diri kamu keluar tuh, toksik-toksiknya keluar, ya. So, yang terjadi adalah berkah dan blessing.
kamu diberkahi. Ada yang menawarkan perasaannya ke kamu, ada menawarkan cintanya ke kamu. Dan di sini juga ada rezeki yang meningkat, ya. Ketika kamu mampu move on, di sini ada seseorang baru yang akan hadir dalam diri kamu. Jadi jangan pernah takut untuk move on karena kita nggak pernah tahu nih apa yang ada di depan kita. Kalau saran aku sih move on ya, karena lebih bagus move on di sini kartunya. Tapi tetap ya dalam artian bijak-bijak. Kenapa? Kalian yang paling tahu kebahagiaan kalian itu seperti apa. Karena di sini yang aku lihat, yang bertahan juga memang sih dia jauh. Tapi kayak walaupun kamu sendiri dalam posisi feeling lonely, penantian, tapi di sini posisinya nyaman gitu. Jadi kalau memang menurut kamu penantian ini membuat kamu nyaman sekalipun nggak ada gambaran entah kapan dia akan kembali, bahkan di sini energinya jauh. Ya itu juga hak kamu ya. Nanti ada masanya kamu akan bosan sendiri kok. Ada masanya kamu jenuh dan akhirnya kamu terbuka matanya, hatinya untuk melakukan sebuah perbaikan atau perubahan. Kemudian di sini ketika kamu mampu move on ya, aku lihat kamu akan bisa menemukan cinta sejati. Atau di sini kamu merasa dia cinta sejati kamu nih, sehingga kamu susah untuk move on ya. Kamu susah memalingkan wajah kamu ke orang lain, atau kamu susah membuka hati kamu ke orang-orang baru. Atau ketika kamu ketemu orang baru bisa jadi dia adalah true love-nya kamu. Karena mungkin saatnya kamu mendapatkan timbal balik ya. Maaf ya teman-teman, lupa aku matikan notifnya. Jadi mungkin inilah saatnya kamu mendapatkan timbal balik ya. Sebelumnya kamu dihadapkan dengan situasi penderitaan dalam hubungan cinta kamu. Sekarang karma baik yang akan kamu terima. Akhirnya kamu mendapatkan orang yang lebih baik lagi, lebih sayang sama kamu. Jadi tentang bagaimana di sini harus berani terbang ya, harus berani mengambil keputusan, meninggalkan zona yang sekarang. Kalau kamu berani meninggalkan situasi sulit itu, ya kamu akan terbang lebih tinggi. Ketika kamu berada di ketinggian dari kejauhannya, jadi akhirnya kamu mendapatkan suatu sudut pandang atau pola pikir bahwa mungkin selama ini hidup aku tuh seperti di dalam tempurung gitu. Jadi ibarat kata di dalam tempurung ya, tidak kemana-mana karena memang kamu yang menciptakan nggak mau keluar, seolah-olah kamu berada di dalam rumah siput ya. Kalau kamu keluar kamu harus mencari rumah baru dulu nih. Jadi kepakkan sayap kamu, terbang, lihat ke bawah, betapa bahagianya, betapa cerianya hidup di sana ya, di luar. Jadi karena selayaknya hidup ya, namanya hidup harus mencoba ya. Masalah kegagalan atau terjadi lagi, tinggal terus coba lagi sampai benar-benar kita akhirnya benar-benar tutup usia. Karena hidup memang itu perjuangan. Jadi buang jauh-jauh ketakutan-ketakutan kamu. Oke, Libra, aku rasa sampai di sini dengan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan dengan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa support channel YouTube aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.